Sinar mentari pagi menyelinap lembut melalui celah gorden tipis, mengusik pelan kepalaku yang masih berat usai tidur panjang. Kupandangi jam meja di samping kasur, 7 pagi, sudah waktunya berangkat kerja. Aku, Nadia Kirana, baru saja menikah setahun lalu dengan Raka Pratama, pria yang kukira adalah penopang hidup dan pendamping setia. Kami tinggal di sebuah apartemen mungil di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Apartemen ini sebenarnya hasil sisa tabungan kami berdua. Tapi sejak menikah, tabungan itu sedikit banyak sudah terkikis biaya kelengkapan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari. Aku menghela napas panjang ketika bayangan mertua, Ibu Kartika Renovita dan Bapak Wisnu Danendra, menyeruak di benakku. Sejak pertama aku bertemu, ucapan Ibu Kartika sering menusuk hati anak muda begini menikah tanpa harta. Jangan harap dapat hidup nyaman di keluarga kami. Kata-kata itu terngiang hampir setiap kali aku pulang dan bertemu dengan mereka. Pahit memang, tapi kuturuti juga demi menjaga keharmonisan, walau hatiku tersayat berkali-kali. Saat aku berdiri di depan cermin kecil di kamarku, aku mencoba tersenyum. Mengenakan blazer krem dan rok span hitam, aku berusaha tampil profesional. Rambut hitam panjangku kutata rapi. Riasan wajah pun cukup sederhana, bedak tipis, lipstik coral yang lembut, dan sedikit eyeliner. Aku ingin terlihat percaya diri. Meski hatiku sesak setiap pagi, kulangkahkan kaki menuju kantor dengan harapan hari ini akan baik-baik saja. Sementara itu, di seberang kota, tepatnya di gedung perkantoran kawasan Sudirman, Raka sudah sibuk dengan rapat tim pemasaran. Posisinya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan e-commerce ternama membuatnya terlihat begitu percaya diri. Hanya saja, belakangan aku merasa jarang dengar kabar darinya. Pesan singkatku kerap tak terbalas hingga berjam-jam. Telepon pun tak dijawab. Ada hati kecil yang menganga apa sebenarnya yang terjadi, namun aku selalu menenangkan diri dengan asumsi mungkin sedang sibuk, atau sinyal di kantornya kurang bagus. Beberapa hari kemudian, aku mampir ke rumah mertua di Bilangan Tebet, bukan karena diundang, melainkan permintaan Raka agar aku datang untuk sekadar makan malam bersama. Kupikir, mungkin ini kesempatan untuk meredam ketegangan yang selama ini ada. Aku membawa sekotak kue lapis legit, hadiah ulang tahun Ibu Kartika, dan memasuki ruang tamu dengan senyum yang kusejatikan. Namun, ketika pintu terbuka, tatapan dingin Ibu Kartika langsung menusuk ulu hatiku. "Nadia, sudah sarapan belum?" Sapa ibu sambil menyingkirkan pandangan ke arah kue yang kubawa. Aku tersenyum malu dan menjawab lirih, "Sudah, Bu, saya sarapan di rumah." Bapak Wisnu hanya meneguk kopi lalu menoleh padaku, seolah memeriksa apakah aku pantas berada di rumah orang kaya seperti mereka. Aku berusaha berbicara ringan. "Pak, Bu, kue ini untuk Ibu, maaf kalau kurang enak." Tanpa menunggu aku selesai, Ibu Kartika meraih kotak kue itu dan menggoyangkannya. "Kue ini?" ujarnya sinis. "Kue murahan seperti ini kau bawa?" Dulu ketika aku berusia begini, aku sudah tahu bagaimana caranya merawat suami, mengelola rumah tangga, bukan hanya asal menikah bermodal muka dan aliran darah. Aku terpaku. Suara gemetar menyelinap, lipsaku terasa kering. Hatiku merintih, kenapa sampai sejauh ini? Aku hanya ingin diterima. Saat itu juga, aku merasakan sebersit keraguan. Mungkin aku memang tidak cukup layak masuk ke keluarga besar mereka. Namun, suamiku duduk santai di meja makan, keduanya justru sibuk menganggap aku sebagai boneka untuk diolok-olok. Sedangkan Raka hanya menatap dingin. Matanya sama sekali tak berkedip. Dia menusukku dengan kata-kata mama hanya bercanda. "Nat, jangan sungkan." Kalimat itu lahir lembut. Tapi bagi hatiku, itu seperti deru belati yang menancap dalam.
Aku memaksakan senyum, berpura-pura kuat. Malam itu, aku pulang dalam diam, menahan air mata yang sudah merembes di pojok mata. Pulang dari mertua, perasaanku kacau balau. Di perjalanan menuju apartemen, aku menahan napas di belakang setir, menatap lampu lalu lintas yang berubah-ubah. Teleponku bergetar, aku membuka layar dan melihat nama suamiku. "Raka, di mana kau?" Kubalas dengan nada datar. Tak lama centang biru muncul di WhatsApp, tapi tak kunjung ada balasan. Aku menunggu, jantung berdegup kencang. Baru 1 jam kemudian, balasan muncul baru kelar meeting. "Sibuk." Itu saja. Hatiku makin sesak. "Meeting di mana?" Tanyaku penasaran. Tak ada balasan. Aku sudah tahu, tetapi aku masih berharap sepotong kebenaran. Malam itu, aku duduk di sofa bed, menatap lampu kota Jakarta yang gemerlap. Menurut teman kantorku, rumors beredar tentang perselingkuhan seorang manajer pemasaran dengan salah satu karyawati divisi lain. Kupikir, siapapun rumor itu, tidak mungkin Raka. Namun, ada yang menutupi pesan singkatku kadang datang terlambat, dan air mataku tak kuizinkan menetes. Aku memutuskan akan memeriksa kebenaran begitu ada kesempatan. Malam ke-8 setelah pertengkaran dengan mertua, aku mendatangi sebuah kafe kecil di Menteng, pernah dibicarakan teman sebagai tempat nongkrong tim kreatif perusahaanku. Dengan alasan ingin bertemu kolega, aku menyelusup masuk, menunggu suamiku muncul. Kupesan cappuccino dan menunggu di sudut kafe. 20 menit berlalu tanpa tanda-tanda dia datang. Ketika aku hendak beranjak, sebuah pesan baru muncul di ponselku, sepasang emoji kopi dan tulisan, "Kenapa di sini? Aku masih meeting." Tapi kuperhatikan jam pada ponselku. Aku sudah berada di kafe sejak 1 jam lalu, dan belum ada meeting tambahan yang diumumkan di grup kantor. Aku mulai curiga. Beberapa detik kemudian, terlihat Raka memasuki kafe, tetapi di sisi lain, bersama seorang wanita berambut sebahu dan penampilan rapi, mengenakan blazer biru dongker dan celana panjang krem. Wajahnya cantik, anggun, dengan senyum tersipu yang sama sekali tidak pantas di tempat yang pruden. Aku diam, mencoba mengamati. Mereka duduk di sudut paling belakang, seolah ingin privasi. Ketika mereka mulai bicara intens, sekali-sekali wanita itu menempelkan tangan di lengan Raka, kemudian tertawa kecil. Tangannya melekat begitu nyaman. Hatiku mencelat. Apakah ini istriku? Pikirku kalut. Rasa sakit menjalar sampai ulu hati. Air mata hampir tumpah. Tapi aku menahan diri, tetap duduk di sudut sambil menunggu adegan selanjutnya. Raka berbisik sesuatu, wanita itu terbahak. Kutangkap frasa singkat, "Kamu sangat hebat di kantor. Saya bangga punya pacar kaya." Suami yang kukira setia, ternyata bisa membual di depan orang lain. Hatiku hancur berkeping. Saat itu juga kupungguni mereka dari jauh, merekam video di ponsel. Bukan karena aku ingin membuat nyaliannya, tapi aku ingin bukti. Rumah kami terasa datar dan dingin sejak malam itu. Tak ada lagi sapaan manis dari suami. Aku hanya menangis setiap kali ingat senyum wanita pembohong itu kepada Raka. Saat aku mencoba mengonfrontasi, Raka hanya menafikan. "Nadia, itu hanya kolega biasa, jangan percaya gosip karyawan." Namun aku tahu ia berbohong. Kata kolega terucap berat, tandanya ada titik hitam yang ditutupi. Aku berpura-pura normal selama seminggu, padahal di dalam, kebencian merambat. Aku mencari informasi tentang wanita itu, si pemimpin hatinya. Namanya Elvara Nadia, lulusan S2 Marketing, baru 2 tahun di perusahaan. Rupanya, hubungannya dengan Raka sudah terjalin sejak 3 bulan terakhir.
Mereka sering makan siang di hotel-hotel bintang 5, menginap di suite paling mahal. Semua kutemukan dari beberapa foto di akun media sosial Elvara, meski mereka menghapus sebagian besar, tapi jejak masih ada. Hatiku semakin memanas saat ku tahu Elvara ternyata menikah siri dengan Raka. Pernikahan palsu itu membuatku tercengang. Bukankah itu dosa besar? Raka tak hanya selingkuh secara emosional, tapi ia menikah diam-diam dengan wanita lain yang juga memiliki ambisi besar. Sementara aku, seorang istri yang dianggap miskin oleh mertuaku, diperlakukan bak pelayan di rumah tangga sendiri. Sembari bekerja, aku terus mengumpulkan bukti-bukti transaksi hotel, screenshot chat mesra, foto mesra mereka di restoran VIP, hingga video mereka berdua di kafe kemarin. Semua kujadikan pegangan. Rasa sakit berubah menjadi tekad. Aku tak akan mati dalam kebohongan. Jika mereka ingin merendahkanku, aku akan bangkit dan tunjukkan siapa Nadia sesungguhnya. Hari-hariku berubah total. Aku memutuskan cuti sepekan untuk merencanakan kebangkitan. Melintas di jalanan Jakarta, aku merasa seakan berjalan sendirian di lautan manusia. Namun di balik langkah beratku, ada secercah semangat yang tak mungkin dipadamkan. Aku menelepon sahabat lamaku, Nadira Syarifah, yang tinggal di Surabaya. Nadira selalu menjadi tempat curhatku sejati. Dalam sekejap aku menceritakan semuanya: hinaan mertua, perselingkuhan, nikah siri, penghinaan suamiku yang menyebut aku miskin. Nadira hanya diam sejenak, lalu terisak. "Telat kau cerita, Nadia. Sudah banyak warga Surabaya yang membeli produk kecantikan online dari brandku. Mereka bicara soal pria CEO yang tak setia. Aku takut kau jatuh dalam situasi berat ini, tapi kita akan atasi bareng-bareng. Gini saja, aku tawarkan posisi direktur pemasaran di perusahaanku. Tugasmu memperbaiki branding dan ekspansi. Gaji tentu jauh melampaui apa yang Raka berikan." Aku terdiam. Tawaran itu bagaikan oase di padang pasir. Hati dan pikiran kacau, tapi aku tahu ini kesempatan. Aku siap. "Nadi, aku akan tolak Raka, tapi bagaimana jika dia tak rela?" tanyaku ragu. Nadira menegaskan, "Inilah dunia kerjamu sendiri. Kalau dia tak terima, terserah dia, yang penting karirmu aman, dan siapa tahu, setelah kau jadi direktur sukses, mertuamu baru mau akui kau berharga." Keputusan itu bukan sekadar soal pekerjaan, ini soal harga diri. Aku pun menjawab mantap. "Aku ambil, Nadi, aku mau mulai hidup baru, tanpa Raka." Sepekan kemudian, aku sudah berada di Surabaya. Kota yang dulu hanya kukunjungi sekali dua kali, kini menjadi saksi rekonstruksi hidupku. Perusahaan Nadira bergerak di bidang kosmetik lokal yang sedang merambah pasar internasional. Sebagai direktur pemasaran, tanggung jawabku besar menyusun strategi brand positioning, memimpin tim kreatif, menjalin kerjasama dengan influencer, dan mempersiapkan peluncuran produk baru. Hari pertama kerja, aku tak bisa menahan perasaan gugup. Inilah bukan sekadar pekerjaan, ucap hatiku. Inilah panggung balas dendam, balas yang telah menistakan harga diriku. Aku masuk ruang rapat, disambut tepuk tangan ringan dari tim yang sebagian sudah kukenal via telepon. Mereka menyapaku ramah, tanpa rasa sungkan. Bagiku, inilah definisi rumah baru, tempat di mana kemampuanku dinilai, bukan apa yang aku miliki secara materi. Selama 2 bulan, hampir setiap hari aku terjun langsung presentasi strategi kampanye di hadapan investor, video meeting dengan pemasok bahan baku, hingga rapat koordinasi dengan tim riset yang tengah mengembangkan varian skincare. Aku terkejut sendiri betapa cepat otakku bekerja ketika didorong oleh emosi. Setiap kali lelah, aku teringat hinaan mertua dan perselingkuhan suamiku. Jadi aku menemukan energi untuk bangun pagi lebih awal, lembur sampai larut,
demi mencapai target. Tak hanya sekadar karir. Ini soal mencari kebahagiaan yang dulu pernah hancur. Di satu sisi, berita kepergian Nadira membesarkan sayap karierku, membuat kabar tentang Nadia Kirana, direktur pemasaran yang dulu dipandang rendah merebak. Blog-blog viral berisi cerita mengenai mimpi cewek miskin yang sukses di Surabaya. Dalam beberapa bulan, namaku terangkat, setidaknya di kalangan startup dan media lokal Jawa Timur. Rilisan artikel di media cetak dan online menyorot kisah transformasiku dari tersakiti hingga merajai industri kecantikan, begitu banyak judul yang terbit. Sementara itu, di Jakarta, kabar ini mencapai telinga mertua dan suamiku. Mereka mendengar melalui gosip online. Ibu Kartika tercengang saat membuka koran di teras rumah. Rumah tangga anakku yang katanya miskin mendadak jadi pembicaraan. Mereka bilang dia sekarang direktur di perusahaan besar. Wajahnya memucat. Bapak Wisnu hanya terkekeh miris. Kau lihat nanti, Kartika, kebanggaanku akan runtuh. Anak itu tak pantas menyalip kita. Tapi Ibu Kartika memandang kosong, seolah hatinya remuk. Raka menerima telepon dari temannya, yang memberitahu. Kau tahu Nadia jadi direktur? Dia sekarang dipandang publik. Rak, kalau kita tak segera bergerak, kau akan kehilangan muka. Raka yang semula sesumbar di media sosial, menampilkan kekayaan dan gaya hidup mewah, mendadak gusar. Ia mencoba menghubungiku. Nadia, kau di Surabaya? Aku ingin bicara. Tak kusahuti. Aku justru menyiapkan strategi berikutnya unjuk publik. Aku rencanakan acara charity gala di Jakarta, memamerkan produk terbaru perusahaan Nadira. Aku akan datang sebagai pembicara tamu kehormatan, sekaligus memperlihatkan kepada keluarga bahwa aku bukan lagi si miskin. Hari besar tiba peluncuran varian skincare terbaru Luhur Beauty di Hotel Mulia, Jakarta. Acara ini dihadiri sejumlah influencer, jurnalis, serta pengusaha terkemuka. Aku tiba mengenakan kebaya modern berwarna marun, dipadu rok kain songket halus. Riasan wajah minimalis, rambut dikepang rapi, semua tampak anggun. Saat naik ke panggung, tepuk tangan riuh menggema. Rasanya seperti mimpi aku berdiri dengan percaya diri, suara lembut namun tegas. Sesi keynote speech berjalan lancar. Saya hadir di sini bukan semata untuk mempromosikan produk, kataku di hadapan seratusan tamu yang terfokus. Melainkan untuk menunjukkan bahwa keberhasilan bisa datang dari latar belakang apapun, asal kita punya tekad dan kerja keras. Kupaparkan perjalanan karierku, mulai dari tidur lelah di Jakarta, hinaan mertua, perselingkuhan suami, hingga langkah berani pindah ke Surabaya. Beberapa tamu menitikkan air mata. Saat itu, di antara kerumunan tamu VIP, kulihat sosok yang membuat jantungku berdetak suamiku, Raka, berdiri di dekat pintu masuk, dikelilingi rekan-rekannya. Selain itu, hadir pula Ibu Kartika yang duduk terpaku di deretan kursi tamu undangan. Wajahnya memerah, antara malu dan marah. Audiens merunduk di kursi, menunggu kelanjutan pidatoku. Kuteguhkan suarai. Perjalanan saya tidak mudah. Saya pernah merasa hina lantaran belum punya apa-apa. Saya pernah dicampakkan suami yang memilih perselingkuhan, dan dinistakan mertua karena tak bersyah mata. Tapi hari ini, saya bisa berdiri di sini dengan bangga, bukan sebagai istri seorang manajer pemasaran, melainkan sebagai direktur pemasaran di perusahaan yang memiliki cabang hingga Singapura dan Malaysia. Ledakan tepuk tangan tak terelakkan. Aku turun dari panggung dengan kepala tegak. Di saat yang sama, Nadira menghampiri, memelukku erat. Kau hebat, Nadi, semua orang terkesan. Aku hanya tersenyum getir. Namun, sebuah momen tiba ketika mata kami bersilangan dengan pandangan Ibu Kartika. Wanita itu menunduk,
seolah ingin minta maaf. Tapi tidak ada kata maaf terucap. Ia hanya membalik badan, pergi keluar ruangan tanpa sepatah kata. Raka mencoba menegahnya, "Mama, tunggu." Namun Ibu Kartika tak menoleh lagi. Semua tamu di lobi memandangi keributan kecil itu. Seakan tersadar, Raka menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia berjalan ke arahku. Hening. Dia membuka mulut Nadia, aku. Namun, sebelum ia mengeluarkan kata-kata penyesalan, aku melangkah mundur. "Raka, katakan ini di depan semua orang, apakah kau menyesali semua yang terjadi? Atau, kau justru bangga telah menjebak aku menikah padamu?" Suaraku jelas terdengar hingga ke pojok ruangan. Ia menunduk, terdiam. Beberapa kamera media merekam segala gerakan mereka berdua. Seiring gema tepuk tangan di akhir pidatoku, aku meninggalkan panggung dengan penuh keyakinan. Di bibirku terbersit senyum kemenangan yang tak seutuhnya bahagia. Karena kemenangan ini lahir dari luka dalam. Saat aku melintas di antara kerumunan, beberapa tamu sengaja mendekatkan ponsel itu dia. Istri yang dulu dikatai miskin, sekarang jadi bos besar. Raka berdiri di tangga panggung, menunduk, tak sanggup menatap wajahku. Di sisi lain, Nadira menepuk punggungku. "Ayo, kita ke restoran VIP untuk makan siang. Merayakan." Gesit, aku menuruni tangga dan memasuki mobil hitam yang sudah menunggu. Saat pintu tertutup, kulihat melalui kaca jendela. Raka menatapku dengan tatapan campuran penyesalan dan kebingungan. Di malam yang sama, aku menerima pesan di ponsel foto-foto dan video naas saat aku duduk di kafe bersama Elvara Nadia. Investigasi kecilku berhasil. Tak ada nama di video, tapi bayangan gedung mereka berada jelas di latar belakang, gedung yang menjadi kantor pusat perusahaan kekasih gelap suamiku. Semua akan kusampaikan ke media online besok pagi. Eksklusif suami dugaan selingkuh dan nikah siri tertangkap kamera. Malam itu, aku menuliskan sebuah email singkat ke redaksi sebuah portal berita besar. Ini cerita nyata, saya ingin segala fakta terbongkar. Tak ada rasa takut. Sebaliknya, ada kebebasan yang kurasakan, kebebasan dari belenggu hinaan, kebebasan dari kebohongan sebelum ini. Pagi harinya, lini masa media sosial langsung pecah. Judul-judul clickbait bermunculan. Istri tersakiti ungkap perselingkuhan suami. Nikah siri hingga kantor kelas atas. Raka sang manajer tertangkap basah. Siapa Elvara Nadia? Arsitek perselingkuhan di balik kasus skandal ini. Ibu Kartika terguncang hebat ketika membaca judul-judul tersebut di grup WhatsApp keluarga. Ia langsung menelepon Bapak Wisnu. "Wisnu, ini memalukan sekali." Tapi Bapak Wisnu hanya mendengus. Biarkan saja, keluarga mereka sendiri yang rebahan. Perkataan dingin itu membuat Ibu Kartika merutuk sendiri. Andai aku dulu tak menghinanya karena miskin. Namun, semua sudah terlambat. Di kantor, bos besar memanggil Raka. Via telepon, aku tahu bahwa jabatan Raka tiba-tiba dicopot. "Pak Pratama, kami tidak bisa membiarkan timbulnya kegaduhan di perusahaan. Bagaimana mungkin manajer pemasaran divisi e-commerce berselingkuh di dalam kantor? Dan melakukan nikah siri yang melawan kebijakan perusahaan? Mohon maaf, posisi Anda kami nonaktifkan." Demikian isi pesan resmi yang dikirim HR. Aku tak merasa bangga atas nasibnya. Mungkin hanya ada sedikit kepuasan yang menusuk perasaan, tapi kutolak memberi ruang untuk kebencian. Aku hanya ingin hidup tenang. Setelah badai media berlalu, aku kembali ke Surabaya. Meski Jakarta memanggil dengan gegap gempita gemerlap, hatiku memutuskan duduk sejenak di tepi pantai di Kenjeran. Ombak bergulung lembut, membisikkan lagu keberanian. Aku menghela napas, menutup mata,
menenangkan diri. Inilah akhir dari kisahku bersama Raka, bisikku lirih. 1 bulan kemudian, aku mulai melihat hal-hal kecil yang dulu kutinggalkan. Pagi hari meneguk kopi di rooftop apartemen. Berkirim cerita lucu dengan Nadira. Bahkan memeluk erat sang ibu yang datang mengunjungiku di Surabaya untuk merayakan peluncuran produk baru. Ibu hanya menangis, minta maaf tanpa kata. Tangan lembutnya merengkuh pipiku. "Ma, aku sudah baik-baik saja." Tak lama, aku bertemu dengan Adrian Karim, seorang jurnalis lokal yang beberapa kali menginterviewku soal kisah hidup. Ia mengagumi keteguhanku. Kami mulai sering diskusi ringan soal rencana buku biografi dan peluang kerjasama dengan media. Tanpa kusadari, perasaanku tumbuh perlahan ke arah yang hangat. Ia bukan seperti Raka yang pura-pura cinta. Adrian jelas memperlakukan aku setara, menghargai latar belakang, menghargai prestasi. Meski baru berteman, ada kenyamanan yang sulit kulukiskan. Matahari sore di pesisir Surabaya sedang merangkak turun, mewarnai langit jingga keemasan. Aku duduk sendirian di tepi pantai, memejamkan mata, menikmati angin laka. Langit terhampar luas, seolah membentangkan janji bahwa setiap akhir adalah sebuah awal. Aku menarik napas panjang, membuka mata ke cakrawala, dan tersenyum. Hari ini, aku sudah bahagia tanpa Raka, gumamku. Aku menikmati kesuksesan yang kualami dengan keringat sendiri. Di sampingku, tas kerja berisi naskah buku dan proposal kerjasama dengan media internasional, bukti nyata bahwa aku mampu menulis ulang takdir. Tak ada lagi hinaan mertua, tak ada lagi bayang-bayang suami yang mengkhianati. Hanya ada aku, Nadia Kirana, seorang istri yang dulu dianggap miskin, kini menjadi jutawan, bukan semata karena uang, tapi karena kekayaan pengalaman, nilai diri, dan kebebasan untuk memilih siapa yang pantas menemaniku. Langit senja di Surabaya meredup, namun semangatku justru kian menyala. Esok, aku akan terbang ke Singapura untuk urusan bisnis. Lalu, suatu saat nanti, mungkin aku akan kembali ke Jakarta. Bukan sebagai istri Raka, melainkan sebagai perempuan merdeka yang menaklukkan segala rintangan. Dan saat itu tiba, aku yakin semua orang akan tahu. Nadia Kirana bukan lagi sekadar nama. Ia sudah menjadi legenda kehidupan yang inspiratif.